A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan Quran Surat An-Nasr, mari kita ketahui dulu identitas Surat An-Nasr ini. Yang pertama, Quran Surat An-Nasr ini diberi nama dari ayat pertama, yaitu Nasrun, yang artinya pertolongan. Kemudian, urutan dalam Al-Quran, Surat An-Nasr ini terdapat pada urutan ke-110. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Surat An-Nasr ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, karena ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Quran Surat An-Nasr ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, tetapi yang diturunkan di Mekah, karena surat An-Nasr ini diturunkan di wilayah kawasan Mina, perbatasan antara Muzdalifah dan Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Nah, anak-anak, dari isi terjemahan Quran Surat An-Nasr tadi, kita dapat menyimpulkan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat tersebut. Yang pertama yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Namun, meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang-orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa Perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang. Sedangkan tentara kafir Quraisy jumlahnya 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan gemilang. Peristiwa kemenangan yang terbesar adalah terkait peristiwa Futhu Makkah atau pembebasan kota Makkah dari genggaman para kafir Quraisy. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kata al-Fath pada ayat pertama tersebut menandakan
peristiwa pembukaan atau pembebasan kota Mekah ini. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting dan memiliki dampak besar bagi kejayaan Islam. Karena banyak orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam sebagaimana tertera dalam ayat kedua surat tersebut. Nah adik-adik, ada dua hal yang dicatat surat An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Pertama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap saling menghargai dan cinta damai. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin setelah terjadi kemenangan. Mengapa? Karena biasanya kemenangan itu selalu disangka adalah hasil kerja mereka dan biasanya mereka lalu bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata itu dari jasa para pejuang. Nah adik-adik, kalian tentu pernah meraih suatu kemenangan setelah kalian berusaha, bukan? Apakah itu juara kelas, menang perlombaan, meraih suatu penghargaan, atau yang lainnya? Setelah memahami isi surat An-Nasr ini, setidaknya ada dua pesan. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu dan meraih kemenangan atau apa yang kita harapkan, misalnya menang dalam lomba, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dan kita bisa meraih kemenangan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan kemenangan itu, pastilah kita harus bertasbih kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memujinya, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan beristighfar dengan mengucapkan Astagfirullah, agar kita terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Karena semua yang kita raih adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.